Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi mengenai pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2022. Jadi, buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Yang pertama, di sini admin mendapatkan informasi ya dari JTP Tulungagung. Ini 23 jam yang lalu, di mana di sini diinformasikan bahwa GTT yang lolos PG atau passing grade rencana dari pusat langsung ditempatkan menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah yang bersangkutan bertugas alias sekolah induknya, Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan hal yang baik dari pemerintah setempat, rekan-rekan ya, di mana yang lolos passing grade itu akan disesuaikan kebutuhannya masing-masing di sekolah tempat bertugas. Oke, kita lihat di sini. Puluhan tahun pengabdian, GTT akhirnya sing lolos PG untuk penempatan. Doa dan perjuangan GTT sing lolos PG atau passing grade wingi neng kejelasan, alhamdulillah. Terontong untuk kejelasan. Yang intinya sudah ada kejelasan seperti itu, rekan-rekan ya. Menurut keterangan Muhammad Ardian Chandra SSTP, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, nah ini Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung di Suwuniverso Maturlekne terkait nasib GTT SIM Kampanane. Terus lolos PG tahun iki rencana pusat apa langsung penempatan menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah yang bersangkutan bertugas. Intinya seperti itu. Jadi jika dilihat, nah ini yang guru-guru yang di sekolah induk pastinya sangat diuntungkan, rekan-rekan ya. Guru-guru honor negeri seperti itu sangat diuntungkan karena di sini dikatakan bahwa menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah yang bersangkutan bertugas. Nah, seperti itu, rekan-rekan ya. Sedangkan kita tahu bahwa perhitungan pengisian formasi P3K itu yang diperhitungkan adalah kekurangan guru di sekolah negeri, bukan di sekolah swasta. Seperti itu, rekan-rekan ya. Jadi ini dari Tulungagung. Nah, selanjutnya di sini juga ada informasi mengenai pendataan. Nah, ini informasinya 9 Agustus, ini dari Kabupaten Bengkalis, di mana di daerah tersebut juga alhamdulillah sudah dilakukan pendataan lanjutan ya, pendataan lanjutan pegawai non ASN. Ya, alhamdulillah rekan-rekan ya, ini gerak cepat juga di daerah ini untuk pendataannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada informasi dari Ibu Hasna Palembang. Kami sudah melobi pemerintah pusat mempertahankan tentang juknisnya, mempertanyakan mungkin ya, tentang juknisnya kok molor lagi dari jadwalnya. Nah, yaitu dari Juli Agustus ya. Arahannya begitu belum ada kepastian karena masih pembahasan. Mereka akan membahas agar dapat solusinya. Agar dapat solusinya juga kebijakan yang terbaik untuk kita semua. Nah, ini masih dilakukan pembahasan ya, karena mungkin dilihat masih adanya guru-guru atau rekan-rekan itu yang belum bisa ditempatkan. Nah, sehingga itu dicarikan solusi. Jadi strategi saya menunggu saja. Tapi jika sampai target Agustus masih tidak ada pergerakan, ya berarti harus bergerak lagi ke Jakarta. Nah, selanjutnya ada juga informasi bahwa BKD hanya bilang yang PG sudah ada penempatan semua. Ini semua ya. Ini tipe semua. Saat kita tanya apakah benar file yang beredar itu, nah ini dipertanyakan yang file Excel tersebut, mereka menjawab nanti tunggu di akunnya. Nah ini nanti tunggu di akunnya, kan belum submit. Nah, sehingga peserta ini atau rekan kita ini memberikan pernyataan. Berarti tempat itu bisa berubah jika kita bisa melobi BKD
benarkah demikian? Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi dia itu cuma diberitahu oleh Pemdanya, silahkan ditunggu di akunnya karena belum submit. Nah, semoga saja mendapatkan tempat yang dekat. Selanjutnya dari Kota Palembang. Nah, di sini dari salah satu media sosial resmi Ratu Dewa. Saya sangat tahu betul perjuangan para guru honorer dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak menjadi generasi muda Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Kami terus berupaya, mendengarkan keluhan dan masukan dari para non-PNSD lainnya, serta memprioritaskan kesejahteraan semua. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik, bukan hanya untuk para guru honorer yang ada di Kota Palembang, tetapi para non-PNSD lainnya. Nah, ini ya. Perubahan hal yang sulit dan penuh perjuangan. Satu hal yang pasti, insya Allah kami akan selalu berjuang untuk para guru honorer dan non-PNSD lainnya di Kota Palembang. Mohon doa dari sahabat semua agar perjuangan ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya, rekan-rekan ya. Jadi ini dari Kota Palembang, di mana Pemdanya di sini mengatakan insya Allah akan selalu memperjuangkan untuk para guru honorer dan non-PNSD, pegawai negeri sipil daerah. Ini untuk Kota Palembang, rekan-rekan ya. Oke, semoga saja ini terwujud. Oke, selanjutnya, nah di sini juga ada informasi mengenai pengangkatan P3K ini, hasil pertemuan forum guru non-PG. Jadi ini dari non-PG dengan BKD dan Kepala Dinas Pendidikan. Nah, ini ditutup ya. Dari BKD. Jadi ada 3 poin di sini dari BKD. Tetap berpegang dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kedua, kabupaten ini tidak mengajukan formasi baru. Jadi tidak ada formasi baru. Sisa formasi 457 akan dikurangi yang PG 247 dan sisa 210. Nah, ini sisanya 210 untuk prioritas 3. Mekanisme rekrutmen menunggu Juknis Kemendikbud dengan by system Dapodik. Nah, ini by system Dapodik karena memang datanya diambil dari sana, rekan-rekan ya. Nah, jadi untuk prioritas 3 mekanisme rekrutmen menunggu Juknis Kemendikbud dengan by system. Nah, ini prioritas 3. Prioritas 3 itu yang guru honor negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun berdasarkan Dapodik, itu insya Allah tidak akan dites. Mereka langsung mekanisme kedua ya, seleksi kesesuaian. Nah, yang ketiga, honorer yang sudah di Dapodik tidak bisa digeser oleh PG swasta. Nah, ini honorer yang sudah di Dapodik tidak bisa digeser oleh PG swasta. Alhamdulillah, rekan-rekan ya. Kepala Dinas, sesuai surat edaran terbaru, semua honorer akan terakomodir. Nah, ini surat edaran terbaru, semua honorer akan terakomodir sebelum November 2023. Nah, ini 2, honorer tetap tenang dan menjalankan tugas di sekolah masing-masing. Yang belum terdata untuk mengisi form yang sudah disediakan. Nah, ini yang 3. Jadi di sini kita perhatikan bahwa sesuai surat edaran terbaru, semua honorer akan terakomodir sebelum November. Nah, kita tahu bahwa November 2023 status honorer itu cuma ada PNS atau P3K. Seperti itu, rekan-rekan ya. Atau paling tidak menjadi outsourcing. Oke, selanjutnya, nah di sini ada laporan singkat. Nah, ini laporan singkat audiensi GLPG P3K Pusat dengan Kemendikbudristek pada hari Rabu. Nah, ini kemarin hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Nah, di sini ada narasumber Kemendikbud, ada Ibu Nunu dan juga ada Pak Andika disebutkan. Jika dilihat di sini, ini cuma ada Pak Andika, rekan-rekan ya. Nah, ini cuma ada Pak Andika di sini, kita lihat. Nah, ini peserta yang ikut ya. Oh, peserta GLPG P3K ini yaitu Pak Iswandi, Ibu Nuri, Vulkan, dan beberapa perwakilan daerah. Jadi dari sebagian di sini adalah perwakilan dari beberapa daerah. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat live-nya ya di
channel ini, sudah admin share juga. Nah, di sini dikatakan bahwa menghasilkan informasi sebagai berikut. Excel yang beredar mengenai penempatan by name, by address adalah tidak benar. Nah, di sini hanya dikatakan tidak benar karena itu adalah masih simulasi. Nah, tidak benar ya seperti yang pernah admin sampaikan di video sebelumnya. Tidak benarnya itu sepertinya ada di bagian penempatan. Karena Prof Nunu kemarin mengatakan bahwa tidak ada yang keluar dari daerah kewenangannya. Nah, jelas rekan-rekan ya, Excel yang beredar mengenai penempatan by name, by address adalah tidak benar karena itu adalah masih simulasi. Jadi itu alasannya ya, karena itu masih simulasi. Kuota P3K yang diajukan Panitia Seleksi Nasional kepada Pemda sudah final. Nah, ini rekan-rekan ya, jadi kuota P3K yang diajukan Panitia Seleksi Nasional kepada pemerintah daerah sudah final. Ketiga, by name by address penempatan P3K belum final. Jadi untuk misalnya si A ditempatkan ke sini, si B ke sini itu belum final. Rekan-rekannya masih sementara digodok seperti itu. Juknis pelaksanaan P3K rekrutmen tahun 2022 turun awal September. Nah, ini. Jadi juknisnya itu turun awal September. Awal bulan 9 rekan-rekan ya. Tertanda Bapak Iswandi SPD MPD, Ketua Forum GLPG P3K Pusat, rekan-rekan ya. Jadi untuk juknis itu awal September jadwalnya. Selanjutnya di sini juga masih hasil dari pertemuan ini. Karena kuota penempatan kata Pak Andika dari 71.000 sekarang 134.000 penempatan. Alhamdulillah rekan-rekan ya, sudah mencapai angka 134.000 penempatan. Ini yang sudah ditempatkan ya, sekitar 78%. Jadi sudah diselesaikan 78%. Jadi semoga saja benar-benar di awal September itu sudah rilis juknisnya, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya, info dari Kasubag di sekolah, data Excel yang kemarin beredar belum valid. BKD Jabar juga tidak tahu itu dari mana awalnya. Info terakhir yang diterima adalah peserta tes yang kemarin lulus PG tetap harus mendaftar kembali di SSC-ASN sama seperti kemarin, memilih formasi dan lain-lain. Tetapi untuk nilai bisa menggunakan nilai yang kemarin. Nah, ini tetap mendaftar namun tetap menggunakan nilai yang kemarin. Pendaftaran rencananya akan dilaksanakan sekitar bulan November. Ini rencananya rekan-rekan ya, sekitar bulan November. Untuk dilaksanakannya ya, rencana akan dilaksanakannya pendaftaran tersebut. Namun sesuai yang hasil terbaru 10 Agustus. Nah, di sini kita lihat ya, yang ini juknisnya itu turun di awal September. Intinya kita mari sama-sama menunggu perkembangan informasi. Silahkan pantau terus channel ini rekan-rekan ya. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.